Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama, yang sangat saya hormati Profesor Al-Habib Abdul bin Muhammad Baharun selaku Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman. Teman-teman yang di Yaman yang sedang menuntut ilmu yang saya hormati, khusus selaku Suriah PCGNU Mas Agus Asro Halim dan Mas Khosi An-Najah selaku Ketua Tanfidiyah. Teman-teman thalabatul ilmi yang ada di Yaman. Biasanya kalau di Indonesia wasatiyah itu disebut atau diterjemahkan atau dialihbahasakan moderasi Islam. Di kamus bahasa Indonesia moderasi itu ditulis sebagai yang berkecenderungan tengah, berkecenderungan tidak ekstrim baik dalam perilaku maupun faham. Juga dijelaskan moderasi adalah sikap mau mendengar orang lain. Dan alhamdulillah berkahnya teman-teman di Yaman, saya punya kitab Ushulul Wasatiyah, saya baca khatam, dan itu persis seperti keyakinan-keyakinan kita yang punya sanad muttasil sampai manhaj wali songo. Kita punya sekian kasus dalam sikap manhaji. Dulu perempuan itu tidak boleh belajar karena takutnya kalau belajar itu terus bisa nulis, bisa WA-an, terus takutnya bisa pacaran. Tapi lama-lama itu diketahui kalau terlalu lugu malah jadi korban, jadi objek karena mudah diakali, mudah dibully, mudah difitnah. Ketika dulu ketika perempuan jadi polisi itu pertanyaannya itu aktivitas lelaki sehingga perempuan tidak boleh. Tapi setelah mendengar beberapa kasus kriminal misalnya pengedaran narkoba itu banyak yang disembunyikan di alat-alat yang khasnya perempuan. Sehingga semenjak dijelaskan polisi kalau itu narkoba disembunyikan di alat perempuan atau alat kelamin, kalau polisinya semua lelaki kayak apa? Sehingga terus mulai tahu pentingnya polisi perempuan. Begitu juga untuk ngecek kasus-kasus pemerkosaan. Itu kalau yang ngecek lelaki kebetulan tidak soleh bisa tidak karu-karuan, kriminalnya semakin banyak. Kedokteran juga gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini barokahnya mau mendengar. Jadi mendengar itu penting, meskipun pendapat itu kita tidak cocok, tapi kalau mendengar itu penting. Dan awalu hadad din itu ya diperdengarkan. Dulu Rasulullah SAW pertama jadi nabi itu ya memperdengarkan orang. Beliau at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau sekarang beliau itu nabi. Dan barokahnya memperdengarkan itu ada logika nubuwah yang didengar oleh orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka itu Islam. Karena logika yang terbangun sudah ada, mainstream sudah ada. Misalnya kalau problem banyak, resiko banyak, ya Tuhannya harus banyak. Maka pertama Nabi jadi Nabi itu digugat dengan kalimat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Masa urusan kita banyak, kemudian Tuhannya satu. Kalau urusan kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu logika mainstream saat itu. Sampai Nabi bikin logika tandingan, yaitu kalau kamu jadi buruh dan majikannya banyak, semuanya minta dilayani, semuanya minta diturutin, Anda yang bingung. Kemudian mereka setuju. Nabi memberi satu pemahaman, Tuhan kamu adalah majikan kamu, Rabbukum sayyidukum. Dan itu kalau banyak, kamu akan bingung karena semuanya punya hak merintah, punya hak negur, terutama punya hak memberi sanksi. Itu yang disebut dorobawo masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Nah logika permanen ini yang disebut kita nggak boleh ekstrim karena semua cerita dulu Nabi itu sah ya, sah itu meskipun itu nggak pilihan sah mendoakan umatnya kena azab kayak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh. Kalau mereka nggak nerima ajarannya, tapi itu pun setelah mimba dima ja'atumul bayinat atau sebagian ayat disebut hatta ta'tiyahumul bayinat. Jadi sanksi itu setelah kita memberi penjelasan kebenaran itu terang welo-welo, sejelas-jelas mungkin. Logika yang nggak bisa ditolak. Itu baru sah kita mengkutuk, baru sah kita menyalahkan. Sehingga semua nabi itu punya kemampuan fatona, kecerdasan yang orang itu nggak bisa ngilang. Dulu misalnya di fikih, orang Madinah itu
abkhosun nas, orang yang paling buruk dalam timbangan, orang yang sering transaksi tidak cash, tidak nakdan. Misalnya beli mangga masih pentil itu sudah dibayari dengan asumsi jadi mangga tua. Itu sudah perilakunya ahlul Madinah zaman itu begitu. Terus Nabi datang, ara'aita in mana Allahu at-tamra fabima astahilu ahadukum ala sahibi. Kamu menjual dengan asumsi itu sudah mangga tua. Kemudian mesti harganya mahal. Bagaimana kalau masih pentil sudah kena musibah, kena angin? Lalu kamu mengambil uang itu atas nama apa? Atas nama mangga tua nyatanya yang didapat pentil, atas nama pentil masa iya harganya sebanyak itu. Akhirnya ada kesadaran bahwa muamalah seperti itu tidak sehat, tidak benar. Begitu juga logika-logika tentang ada seseorang pemuda yang mau masuk Islam tapi syaratnya dibolehkan zina. Sampai geger karena itu enggak etis. Ketika geger-geger Nabi tanya, ada apa itu? Ada syabun yadkhulu fil Islam tapi yasta'zinu bisina. Dia tetap izin bisa zina. Kata Nabi, sudah enggak apa-apa suruh sini ya. Setelah ketemu Nabi mau mengset ya, membuat logika yang luar biasa. Atau hibbuhu li bintik, kamu suka kalau punya putri kemudian jadi demenannya orang, jadi dizinain orang? Ya enggak. Kamu suka kalau perilaku itu ada di ibu kamu, hidung belang menjadikan ibu kamu objek seks ibu itu, hidung belang itu ya tidak terima. Atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, li amatik. Nabi itu ngulang berkali-kali sampai muda tadi menyimpulkan betapa buruknya zina. Bagaimana kalau korban itu anak saya, ibu saya, budik saya, budi saya, dan seterusnya. Semenjak itu kata beliau, kata pemuda tadi sama masuk Islam tanpa persyaratan boleh zina, dan zina itu abbahasya, sesuatu yang sangat buruk. Nah ini yang harus dilatih terus oleh sikap-sikap yang nyuwun sewu bisa disebut ekstrim, karena harusnya logika-logika Islam itu dipahami secara baik. Sehingga beberapa kali larangan-larangan manhiyat juga Allah menyebut innahu kana fahsyata wa matba wa sa'a sabila. Jadi disebut itu buruk sekali. Misalnya pembunuhan, bagaimana kalau itu anak kamu, korbannya keluarga kamu. Sadis juga gitu, bayangkan kalau itu korbannya anak kamu. Sehingga dari baca ini kitabnya Sayyid Abdul Harun, saya alhamdulillah baca dan saya baca mungkin 2 jam khatam, karena memang pola itu pola mainstream. Jadi penting membaca kitab dengan mudah dan gamblang itu penting, karena itu artinya ada mindset bersama, ada pikiran bersama yang kita terimanya itu sudah sa'iqal lisyarifin, nyaman. Jadi kalau saya baca kitab itu ukurannya gampang, kalau saya baca kok nyaman gampang berarti ya sepikiran, karena ya memang mindset yang sama. Dan ciri utama kebenaran itu harus dicatat sa'iqal lisyarifin, jadi kebenaran itu harus mudah dicerna. Caranya gimana ya, tadi saya ulang lagi, kita harus mau mendekat. Jadi beberapa pemahaman yang keliru dulu, misalnya tidak ada penyakit menular, kemudian ada orang Arabi yang mencoba unta yang waras dijejerkan yang kudisen, yang ternyata yang waras jadi kudisen, sehingga mereka protes, ya Rasulullah kata engkau la adwa walatiyarota, tidak ada penyakit menular, ini unta sembuh, unta sehat, kena unta gudikan ternyata ikut gudikan. Lalu sama Nabi dibenarkan paman adal awala, lalu yang nulari yang pertama siapa? Itu asli ya Rasulullah dari Allah. Nah, ternyata pemahaman tadi dikira penyakit nggak boleh menular, itu dicoba yang sakit dijajarkan yang sehat, tapi Nabi membenarkan, maksud saya awal penyakit itu dari siapa? Tentu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akhirnya ada logika bersama bahwa untuk menghadapi sesuatu itu pentingnya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.